Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada hari ini kita di majelis 102. Masih di pembahasan kitabus shalah, bab salat al-Jum'ah. Kitab salat bab tentang salat Jumat. Alhamdulillah kita sudah ambil 8 hadits terkait dengan salat Jumat. Hari ini kita akan melanjutkan hadits ke-9 di bab salat Jumat dan hadits ke-152 dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa an Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Ummu Hisham, seorang sahabiyah, dari Ummu Hisham bintu Harithah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya tidak menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid melainkan dari lisan Rasulullah. Itu langsung didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacanya setiap hari Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah kepada manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang beliau katakan di nomor 873. Derajat hadits tentunya sahih. Fikihnya satu masalah, yaitu disunnahkan membaca surah Qaf dalam khutbah Jumat. Bahkan diulang-ulang. Iya. Diulang-ulang. Ada hal yang terkait dengan materi khutbah. Boleh materi khutbah itu diulang walaupun sama pembahasannya. Di satu masjid atau di banyak masjid. Iya. Bukan aib. Karena telah dilakukan oleh manusia terbaik. Iya, karena Ummu Hisham berkata, Nabi baca setiap Jumat. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, di sini ada ihtimal, ada kemungkinan. Setiap Jumat maksudnya bisa Nabi baca langsung satu surah Qaf dalam satu khutbah. Iya, karena kan Nabi tidak terjemah dengan bahasa Indo misalnya, tentunya langsung surah Qaf. Tentunya khutbahnya pendek. Tidak ada pertentangan dengan yang telah lewat. Bahwa Nabi khutbahnya pendek. Tetap pendek. Karena yang belum baca ini adalah
Iya, 3 halaman, kan begitu. 3 halaman dari surat Qaf. Kan kalau kita khutbah berapa persiapan tak? Kan begitu. 5 halaman anggaplah. Iya, 5 halaman. Dengan ayat yang diterjemah, hadits yang diterjemah, 2 khutbah dipotong pendahuluan. Anggaplah 5 halaman. Atau 8 halaman. Iya, ada pendahuluan 1 halaman. Pendahuluan kedua setengah halaman. Jadi 8 sisa 6. Sisa 6. Itu masih dianggap pendek. Ini Qaf. 3 halaman. Tapi tambah terjemah. Iya, kalau dalam khutbah kita tambah panjang. Tambah lagi penjelasan. Tentunya di sini ihtimal. Bisa 1 surah Qaf dibaca oleh Nabi. Dan bisa juga Nabi pecah-pecah. Karena di surah Qaf itu tematik. Bukan satu masalah yang dibahas. Bukan satu masalah yang dibahas. Iya. Kalau kita buka di surah Qaf itu sendiri, iya, kita akan melihat bagaimana isi pembahasan bahwa surah Qaf itu membahas banyak hal. Banyak hal. Iya. Kalau kita melihat di halaman pertama dari surah Qaf itu kan terkait dengan hari berbangkit. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dengan dalil akliyah dan sam'iyah. Kemudian di halaman kedua terkait dengan kematian. Terkait dengan kematian. Itu di halaman kedua. Mulai dari ayat 16 sampai 23. Kemudian setelahnya 24 sampai 35, iya, itu terkait dengan surga dan neraka. Ada yang dilemparkan ke neraka dan ada yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di halaman terakhir, halaman ketiga, itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang sebelum kita yang lebih kuat. Kemudian disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan apa yang di antara keduanya. Dan penjelasan terkait dengan hari kiamat. Peniupan sangkakala. Ini saja kan bisa 3 kali kita khutbah. Kita khutbah 3 judul. Ihtimal. Kemungkinan Nabi membaginya setiap Jumat. Karena dia bilang kullu Jum'ah. Setiap Jumat. Bisa setiap Jumat habis 1 surah Qaf. Jumat lagi baca lagi. Jumat lagi baca lagi. Iya. Bisa juga Nabi membacanya secara perlahan. Sedikit demi sedikit. Karena Nabi membacakan Quran itu ala muktin. Dipahami isi itu, baru dibacakan lagi setelahnya. Tidak langsung dikumpulkan. Tidak langsung disampaikan dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Jadi ini materi khutbahnya Nabi SAW. Ketika Nabi melakukannya, maka kita dapat faedah bahas sunnah kita dalam berkhutbah, membaca surah Qaf. Membaca surat Qaf. Karena kandungan dari surah Qaf itu adalah
ya, sesuai dengan yang diinginkan dari ditegakkannya Jumat itu sendiri. Karena Jumat itu turun kewajibannya, iya, pada tahun kedua Hijriyah, iya, dan dia adalah mengingatkan orang kepada Allah. Karena disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat, bersegeralah kepada dzikrullah, mengingat Allah. Jadi di khutbah Jumat itu kita mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Takwa, mengingatkan janji Allah berupa surga, mengingatkan janji Allah berupa neraka dari ancamannya. Mengingatkan orang bahasanya mereka akan berjumpa dengan Allah, kematian. Mengingatkan mereka akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Itu ada di Qaf. Ada di surat Qaf. Iya. Mengingatkan orang bahwa mereka akan meninggal walaupun mereka kuat. Walaupun mereka punya banyak harta, punya banyak keturunan. Makanya di situ Allah ingatkan di halaman terakhir di surah Qaf. Kalau kita melihat. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasya. Fanaqabu fil biladi hal mim mahyas. Itu kan isinya. Iya. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Jadi sudah berapa umat yang binasa sebelum kita. Kalau kita merasa kuat, coba tarik ke belakang. Iya. Sudah berapa yang Allah binasakan? Dari orang-orang yang mendustakan Allah. Mendustakan hari kebangkitan. Fanaqabu fil biladi hal mim mahyas. Mereka menjelajah berbagai negeri. Mereka taklukkan satu negeri. Dia kuasai. Keliling lagi dunia, dia taklukkan lagi. Artinya sekarang walaupun negara itu kuat. Tapi sampai kapan dia akan lari dari Allah? Senjata apa yang mereka punya? Ini kan yang diingatkan di Qaf. Ini juga perlu kita baca di sekarang ini kan begitu. Orang merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Makanya Allah ingatkan, fahal mim mahyas. Adakah mereka mendapatkan tempat mahyas, tempat untuk berlari? Iya. Kita lihat di halaman awal di surat Qaf. Allah ingatkan. Iya. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan. Tapi kita lihat kesudahan kaum Nuh. Yang beriman naik perahu. Selamat. Yang tidak beriman, binasa. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala yang telah mengingatkan mereka. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah di tengah mereka 950 tahun. Waktu yang lama. Kita alhamdulillah. Nabi kita berdakwah di tengah kita 23 tahun. 23 tahun. Alhamdulillah banyak yang beriman tentunya. Tapi banyak yang tidak beriman. Maka Allah ingatkan di surat Nuh ini. Di surat Qaf. Nabi berkhutbah dengan. Iya. Allah katakan. Allah jelaskan di situ isinya. Ini supaya kita paham kenapa ini dipilih. Allah ingatkan. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kaum Nuh telah mendustakan sebelum mereka.
Tapi ada nggak tempat lari dari orang yang mendustakan itu? Bahkan sebelum membuat perahu itu kan dikatakan dalam sejarah, Nabi Nuh diperintahkan untuk menanam pohonnya. Itu kan lama, pohonnya ditanam dari kecil, besar. Setelah pohonnya besar, diperintahkanlah jadi diperintahkan tanam pohon dulu. Setelah pohonnya besar, sudah bisa menjadi dusur, ya menjadi papan, alwah, menjadi alwah, papan, wadusur, dan pakunya, apa namanya itu ya? Jadi kayunya itu jadi papan dan jadi pasaknya, yang antara papan itu penyambungnya. Iya. Itu kan pakunya, jangan hayalkan bahwa pakunya seperti kita sekarang, dari besi kan begitu. Pakunya itu dari kayu itu. Dari kayu itu. Dari kayu yang ditanam sendiri. Pengikutnya yang tidak beriman, kaumnya, mengejeknya. Kenapa dia tanam pohon? Iya. Disuruh buat perahu di tempat itu. Tidak dekat dengan air. Kan orang biasa buat perahu dekat laut. Coba saja lihat, daerah mana yang buat perahu daerah kita ini? Kan begitu. Dia buat di mana perahunya? Kan begitu pertanyaannya. Dia buat di gunung atau di pinggir laut? Kan begitu. Pasti pinggir laut. Ini Nuh dibuat di gunung. Tidak dekat dengan air. Orang-orang yang tidak beriman tambah mengejeknya. Tambah mengejeknya. Tambah mengingkarinya. Ini Allah katakan di surat Nuh. Iya. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka telah mendustakan Rasul kaumnya Nuh. Tapi apa kesudahannya? Setelah perahu selesai. Dibuat 3 lantai. Oleh Nuh. Iya, oleh Nuh. Masuk binatang, manusia, bekal. Karena ini tidak cepat. Karena banjir bandang yang akan datang setelahnya. Iya. Bukan sehari langsung kering. Tidak, mereka lama di atas perahu. Ini kan dibuat, kaumnya apa yang terjadi? Hanyut. Di banjir bandang yang tersisa Nuh dan orang yang beriman dengannya. Kita juga begitu. Kalau kita dustakan Nabi Muhammad, bukan berarti kita aman. Kalau kita tidak melakukan sunnahnya, perintahnya dan tidak meninggalkan larangannya, jangan menganggap bahwa dunia kita akan bertambah dan aman dunia tak. Tidak, lihat kembali. Telah ada orang-orang kaya kaum Nuh. Tidak ikut Nuh. Binasa. Makanya para ulama katakan sunnah itu seperti safinatun Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nuh. Kalau kita naik, selamat. Kalau kita tidak naik, kita akan tenggelam. Itu dibilang sunnah. Seperti perahunya Nuh. Kan Nabi Muhammad tidak buat perahu. Beliau sudah wafat. Tidak buat perahu. Iya. Tapi perahunya Nabi Muhammad adalah, itulah sunnahnya. Itulah yang beliau tinggalkan. Iya. Kalau kita dustakan, kita tidak jauh dari kaum Nuh. Ini materi khutbahnya. Itu juga yang diingatkan, bahkan bukan kaum Nuh saja, setelahnya wa ashabur rassi wa Tsamud. Ada penduduk ras, ya. Ada ya Tsamud. Diingatkan. Iya. Ada Ad.
ada Fir'aun. Bahkan kalau kita melihat di Qaf ini, Allah katakan, iya, wa ikhwanu Lut, kaumnya Lut. Ada ashabul aikah, ada kaum Tubba. Intinya semuanya kata Allah, kullun kadzabar rusul. Ini kan di surat Qaf. Satu masalah yang membuat mereka binasa. Satu masalah saja. Kullun kadzabar rusul. Fahaqqa wa'id. Semuanya itu mendustakan Rasul. Sehingga turunlah apa yang diancamkan kepada mereka. Satu masalah saja. Mendustakan Rasul, fahaqqa wa'id. Maka mereka mendapatkan apa yang diancamkan. Kemudian di ayat 15 kan Allah ingatkan, afa'ayina bil khalqil awal balhum fil labsin min khalqin jadid. Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Jangan sampai kita punya keyakinan seperti di awal surah Qaf. Apakah kalau kita sudah jadi tanah, kita akan dibangkitkan lagi? Nah, sebelumnya kita tidak ada apa-apa. Kemudian Allah adakan. Apakah membangkitkan yang sudah ada susah? Lebih susah daripada yang tadi yang pertama tidak ada kemudian ada? Tidak susah. Tidak ada saja bisa diadakan. Apalagi hanya sekedar hancur. Mudah bagi Allah kasih. Jadi. Ini yang diingatkan. Makanya disunahkan membaca surat ini di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat. Ini dilakukan oleh Nabi SAW karena memang di dalamnya terdapat peringatan. Iya, memang itu hal yang patut diingatkan orang. Ditambah lagi sekarang ini, tentunya dulu kan disebutkan di Qaf ini kalau kita melihat halaman 2. Halaman 2 kan yang diingatkan adalah banyak orang lalai dari kematian. Banyak. Kan di halaman 2 itu kalau kita baca, itu kan waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiqa fis suri dzalika yaumul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid laqad kunta fi ghaflatin. Ini masa waktu itu. Iya. Di waktu itu banyak orang lalai dari kematian. Banyak orang lalai dari hari kebangkitan. Iya. Hari kebangkitan apalagi lebih banyak kita lalai darinya. Karena kan kita menganggap, selama ada yang bilang la ilaha illallah belum hari kiamat. Kan hari kiamat itu akan ada kalau tidak ada lagi orang yang berkata la ilaha illallah. Berarti selama ada kita belajar ini, berarti belum ada hari kiamat. Karena kalau kita belajar pasti masih ada yang bilang la ilaha illallah. Kadang kita merasa aman. Tapi Allah ingatkan di sini. Waja'at sakratul maut bil haq. Tapi sakratul maut akan datang dengan kebenaran. Dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, kata Allah. Itu yang kamu selalu tahid, menghindar. Lari darinya. Kan banyak orang sakit. Kenapa dia berobat? Takut mati, kan begitu. Iya kan? Sedikit di antara kita ini yang berobat karena kita diperintahkan untuk berobat supaya hidup lama. Sedikit, Pak. Tanya berapa orang di Makassar ini berobat karena supaya hidup lama? Supaya bisa beramal lagi besok. Iya kan? Banyak orang berobat, dia obati bapaknya, ibunya. Supaya apa? Nanti mati bapakku. Nanti mati ibuku. Nanti mati. Enggak, padahal tujuan kita berobat supaya panjang umur bisa beramal. Karena banyak orang meninggal menyesal karena belum sempat beramal. Maka tujuan kita berobat supaya panjang umur bisa beramal. Bisa lagi sujud 1 kali. Bisa lagi puasa 1 bulan.
Kan begitu tujuan tak berobat. Karena yang paling baik panjang umur, bagus amalan. Tapi kan banyak orang berobat. Supaya, kenapa? Takut mati. Padahal sakratul maut pasti datang. Biar sehat. Bisa kita tiba-tiba mati. Tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa mengakhirkan waktu itu. Makanya Allah ingatkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Tunggu. Kamu telah berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Banyak kita lalai dari itu. Iya, karena sehatlah. Lalai. Karena banyaknya harta. Lalai. Karena istri, anak. Istri karena suaminya, karena anaknya. Banyak lalai dari kematian. Saya kan baru 30 tahun. Nabi meninggal 63. Berarti saya masih. Kan begitu kadang kita. Kita kira kita akan berumur seperti Nabi. Siapa yang tahu kalau kita akan berumur seperti Nabi? Ini surah Qaf. Sesuai dengan tujuan Jumat itu. Supaya orang datang mengingat Allah. Jangan sampai kita pergi khutbah yang dibahas pemilu. Coblos besok. Tidak cocok. Itu mengingatkan orang supaya semangat terhadap dunia. Itu. Iya. Kan tidak cocok. Yang dibahas di khutbah Jumat. Pemerintah yang korupsi. Kan tidak cocok. Ini makanya kita bisa sampaikan ke dia bahwa sunnahnya kamu baca surah Qaf. Nabi membacanya setiap Jumat. Nabi membacanya setiap Jumat. Ini kalau dijelaskan sebenarnya lebih panjang. Tapi kan fikihnya hanya itu. Karena kalau kita mau jelaskan kenapa dipilih Qaf. Itulah tadi. Kenapa Qaf itu dipilih. Itulah jawaban tadi. Sedikit yang kita sampaikan. Kenapa dipilih itu Qaf. Dalam khutbah. Dalam khutbah. Ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Dan dari sini, kita sebenarnya dalam khutbah itu memilih satu ayat, satu surat. Itu yang dipilih. Satu ayat sampaikan. Yang dijelaskan. Satu surat sampaikan. Dijelaskan. Bukan banyaknya ayat atau banyaknya hadits. Itu di khutbah Jumat. Supaya pendek. Kan kalau banyak ayat, panjang. Banyak hadits, panjang. Lebih baik satu ayat saja. Atau dua ayat yang terhubung. Dibaca, selesai. Iya. Satu hadits disampaikan, dibaca, dijelaskan, selesai. Itu kan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya. Di dalam khutbahnya. Kemudian masalah berikutnya. Di sini ada sebenarnya yang disinggung oleh para ulama. Tapi saya tidak masukkan di dalam fikih hadits. Cuman kita tambahkan saja sebagai masalah terakhir pada malam hari ini. Yaitu masalah khutbah itu. Apakah harus dengan bahasa Arab atau boleh dengan bahasa lain? Karena Nabi khutbah baca surah Qaf. Tidak tambah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa khutbah itu harus berbahasa Arab. Karena Nabi tidak tambah bahasa lain. Khutbah itu tidak perlu diterjemah. Nah, ini yang masalah. Itu sisi pembicaraan. Di kalangan para ulama madhab. Dia adalah kalangan para ulama madhab. Kalau kita melihat madhab Malikiyah. Juga madhab Hanabilah. Mereka mewajibkan khutbah itu pakai bahasa Arab.
Dia wajibkan. Tidak boleh bahasa Indo. Itu khutbah. Ya, karena Nabi hanya baca surah Qaf, selesai. Duduk di antara dua khutbah, lanjut lagi surah Qaf. Berarti bahasa Arab, karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini pendapat. Sementara madhab Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah berbahasa Arab dalam khutbah sunnah saja. Tidak wajib. Tidak masalah. Khotib itu ya berbahasa dengan selain bahasa Arab. Iya. Tidak masalah. Ini dua pendapat. Dan sebagian ulama lain lagi, pertengahan. Kalau digabungkan lebih bagus. Yaitu kompromikan dua madhab tadi. Ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Indonya kalau kita Indonesia. Atau bahasa Makassar. Atau bahasa Bugis. Ada Arabnya. Yaitu dibaca Arabnya itu ayat. Dibaca ayat Arabnya itu hadits. Kemudian diterjemahkan. Atau dijelaskan. Iya. Ini pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah enggak. Boleh tidak berbahasa Arab sama sekali. Tapi yang sahih di madhab Syafi'iyah. Dan juga sebagian Hanabila. Mereka membolehkan sebagian berbahasa Arab, sebagian berbahasa Ajam. Non-Arab. Dan ini tentunya yang pertengahan. Dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Yang mereka pilih, ia tidak harus berbahasa Arab. Karena juga tujuan daripada khutbah adalah mengingatkan manusia. Kalau berbahasa Arab, kecuali di mustami', makmum, semua paham bahasa Arab. Ya sudah, tidak ada masalah itu. Kita khutbah pakai bahasa Arab. Tapi kalau masjidnya umum untuk orang yang berbahasa Arab dan orang yang tidak tahu bahasa Arab, maka tentunya faedah daripada khutbah memberikan peringatan. Kalau berbahasa Arab itu tidak memberikan apa? Peringatan, tidak sampai tujuan daripada khutbah itu. Nah, ini pendapat yang kuat insyaallah dalam masalah ini. Wallahualam, kita cukupkan dulu dengan satu hadis tadi. Kita adzan dulu, baru kita lanjut di tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Apakah babi juga berada di atas kapalnya Nabi Nuh? Kalau misalnya ada, bukankah ia najis? Ya, enggak tahu. Saya enggak naik waktu itu. Belum lahir saya. Iya. Itu kan kita terlalu ini. Ya, tapi sebenarnya tidak ada keterangan. Kita enggak bisa katakan enggak ada babi atau ada babi. Iya, karena memang kita bisa buka Quran terkait dengan yang ada di situ, yang naik. Ada keterangannya di Quran, tapi tidak menyebutkan rincian. Ya kita tidak boleh rinci kalau tidak ada rincian. Kita boleh baca surat Hud 40, itu kan ayat 40. Ada keterangan tentang itu. Yang naik di atas perahu Nuh dari hewan.
Kata Allah, hatta idza jaa amruna wa farattan nur kulna. Ini yang menjadi poin kita. Ihmil fiha min kullin zaujain itnain. Itu saya keterangannya. Kata Allah, hingga apabila datang ketetapan kami dan air sudah muncul. Iya, artinya sudah mau ini. Dibinasakan orang-orang yang mengingkari dan diselamatkan orang-orang yang beriman kepada Nuh. Kulna, kami katakan kepada Nuh. Kami katakan kepada Nuh, ihmil fiha min kullin zaujain itnain. Ini saja. Muatlah. Kasih naik. Di kapal itu masing-masing dari jenis sepasang. Masing-masing 2. Kan bumi ini akan tenggelam dengan banjir. Tidak ada yang selamat. Maka Allah katakan kepada Nuh, bawa dari masing-masing hewan itu sepasang. Jantan, betina. Kita tidak bisa rinci. Iya. Bahwa di dalamnya juga ada babi. Atau di dalamnya juga tidak ada babi. Tidak bisa. Ada cerita Israiliyat, cerita orang. Bahwa sebenarnya babi itu Allah ciptakan di atas perahu itu. Karena katanya Nabi Nuh berat katanya tentang gajah. Dia berak banyak sekali tainya. Akhirnya Allah ciptakan babi di atas kapal itu makan tai gajah. Nah, itu kan cerita. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Iya, kita cuman bisa katakan yang jelas semua dikasih naik sepasang. Iya. Masalah babi ada atau tidak, kita berbicara najis atau tidak, itu kan masalah lain. Di hukum syar'i kita, babi ini itu haram dimakan. Tapi itu disepakati. Dalil Quran, hadits. Tapi apakah badannya babi itu najis? Diperselisihkan. Dan pendapat yang kuat, babi tidak najis badannya, tapi dia haram dimakan. Itu pendapat yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mengatakan babi itu najis. Yang jelas begitu. Tapi dalil mengatakan babi haram. Babi haram. Kan tidak semua yang haram adalah najis. Khamar haram, tapi dia tidak najis. Khamar. Iya. Dia haram diminum, tapi dia tidak najis. Makanya ketika haram khamar, dibuang di jalan-jalan. Kalau najis, tidak boleh dibuang di jalan. Dari sinilah tidak semua yang haram itu najis. Tapi semua yang najis pasti haram. Kalau najis pasti haram. Ini yang masalah ini. Wallahualam. Apakah kapalnya Nabi Nuh masih ada? Wallahualam juga. Ini hanya cerita-cerita. Wallahualam. Mau naik? Iya. Naik saja di sunnah. Itu yang saya singgung tadi. Tidak perlu kita pergi cari kapal Nabi Nuh. Kalau naik di situ selama maki. Tidak. Naik saja di sunnahnya Nabi. Itulah kapal kita sekarang. Kalau mau selamat, naik ke sunnah. Kalau mau selamat. Kita ikhwan, akhwat. Iya, kita. Iya, para bapak, para orang tua, para ibu. Kalau mau selamat, ajak keluarga, anak untuk naik ke sunnah. Maka kita akan selamat. Iya, daripada repot, kita cari kapalnya Nuh, mau naik supaya selamat, belum kita temukan wafat nih. Kan repot. Iya, kita cukup saja naik ke sunnah. Ustaz, bagaimana kita cara kodok sholat dari hari Rabu ke Jumat?
disebabkan di hari Jumat baru teringat bahwa saya junub, lupa mandi, barakallahu fikum. Qadha langsung berurut. Iya, mulai dari sholat apa yang kita tinggalkan? Mulai dari sholat apa yang ditinggalkan? Duhur, asar, maghrib, isya. Duhur, asar, maghrib, isya. Duhur, asar, maghrib, isya. Sesuai dengan harinya. Iya, kita qadha itu berurut. Tidak boleh tidak berurut. Itu dalam qadha. Wallahualam. Tentunya setelah kita mandi. Ustaz, dalam sejarah orang Yahudi dikenal sangat susah masuk Islam. Di zaman Nabi, berapa orang di zaman Nabi, berapa orang Yahudi Islam di tangan Nabi? Wallahualam. Iya, wallahualam. Saat saya dulu sering melihat di sosmed, ada banyak orang mengatakan mulia dengan manhaj salaf. Saya merasa geli, meskipun saya juga bermanhaj salaf. Ketika melihat perkara tersebut, berbangga diri, itu tidak baik. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, ini sebenarnya enggak. Ini kita kenapa geli ya? Iya, karena kan Nabi bilang begitu ke putrinya. Ana khairu salafin lak. Saya adalah salaf terbaik untukmu. Itu kan penamaan syar'i. Sebagaimana kita senang kalau kita bilang saya muslim. Kenapa kita malu kita bilang saya pengikut salaf? Kenapa kita geli? Ada yang ketika saya bilang saya salafi. Artinya saya pengikut Nabi. Karena Nabi yang menamakan dengan nama itu. Iya. Nabi yang menamakan dengan nama itu. Sebagaimana Nabi menamakan juga dengan Thaifatul Mansurah. Itu kan penamaan Nabi. Nabi yang menamakan ahli sunnah. Nabi yang menamakan jamaah. Kan yang salah itu kalau kita berbangga-bangga dengan nama yang tidak dikasih tahu, dikasih nama oleh Nabi. Tidak boleh. Kita cinta dan benci di atas itu tidak boleh. Iya. Dengan nama yang Nabi tidak beri nama dengannya. Kalau kita berbangga dengan nama yang Nabi namakan, itu bagian dari syariat. Kita memang dianjurkan untuk cinta dan benci di atas itu. Bukan yayasan yang kita buat, yang kita kasih nama begitu. As-Sunnah Panakuka. Pokoknya as-sunnah lain bukan. Nah, cinta dan benci di atas itu yang salah. Karena Nabi tidak pernah bilang as-sunnah Panakuka. As-sunnah beringkenaya gitu. Nggak ada itu. Kita cinta dan benci dengan itu enggak. Iya, kita harusnya berbangga dengan nama. Karena Nabi sendiri yang bilang begitu kepada anaknya. Kepada anaknya. Kenapa kita geli? Iya, jangan geli. Kita harus suka dengan yang Nabi sebut sebagai nama. Iya, sebagai nama. Saat hukum banyak menggaruk dalam sholat. Banyak menggaruk. Sebenarnya menggaruk itu ada beberapa keadaan ya. Ada orang menggaruk satu titik. Jadi dia cuman begini. Tidak angkat tangan. Karena dalam madhab Syafi'iyah itu tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Maksudnya mengangkat tangan. Dalam madhab Syafi'iyah. Jadi mereka itu akan anggap batal sholatnya lebih dari 3 kali kalau dia angkat tangan. Dia sekarang garuk leher. Sebentar-sebentar garuk kepala. Sebentar-sebentar garuk perut. Itu yang mereka katakan batal sholat. Adapun dia cuman tidak gerak. Cuman begini saja. Tidak gerak. Itu tidak dianggap bergerak dalam madhab Syafi'iyah. Jadi kalau satu begini. Tidak apa-apa berulang. Dan itu dilihat. Walaupun pendapat mereka itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Yang jelas bahwa larangan bergerak. Bahkan Nabi pernah sholat di atas mimbar, Pak. Berjalan mundur.
sujud di bawah. Setelah sujud naik lagi ke atas. Berjalan maju. Berjalan maju. Kalau seandainya bergerak 3 kali batal sholat, kan batal semua sholatnya Nabi. Dengan tadi itu. Makanya tidak ada masalah sebenarnya bergerak itu. Ia tidak membatalkan sholat. Iya, tidak membatalkan sholat. Cuman kalau itu mengganggu kekhusyuan, itu tercela. Karena kita yang dipuji adalah yang khusyuk dalam sholat. Iya, dia menafikan kekhusyuan. Menafikan kekhusyuan. Itu saja yang membuat hal itu adalah mengurangi nilai sholat. Mengurangi nilai sholat. Jadi kita bisa katakan ini tidak batal sholatnya. Tapi dia tidak melakukan yang disunahkan. Yaitu sholat dalam keadaan khusyuk. Sholat dalam keadaan khusyuk. Ustaz, ibu saya punya saudari. Tapi dari ibu yang berbeda. Berarti satu ayah. Pertanyaannya, apakah saudari ibu saya ini adalah mahram saya walaupun satu ayah beda ibu? Satu ayah. Mahram. Mahram. Yang bukan mahram itu adalah beda ayah, beda ibu. Beda ayah, beda ibu. Sama-sama di bawah. Sama-sama di bawah. Itu yang bukan mahram. Tahu sama-sama di bawah tak? Seorang menikah, bawa anak. Laki-laki, perempuannya juga bawa anak. Ini antara anak dengan anak bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Bukan mahramnya ini bersaudara. Nah, tapi mahramnya ibunya. Anaknya ini ayah, mahramnya itu ibunya yang dia nikahi. Anaknya itu ibu, mahramnya ini ayah. Tapi antara anak bukan mahram. Antara anak bukan mahram. Iya, tapi kalau si ayah, iya, atau si ibu, itu adalah mahram. Si ayah atau si ibu itu mahram. Iya, wallahualam. Apalagi si ayah, si ibu ya, mahram. Ustaz, apa hukumnya mengadakan acara syukuran dalam bentuk menyiapkan atau memberi makan orang yang kita undang? Syukuran apa dulu? Syukuran tambah umur kah? Jangan sampai saya bilang nanti boleh langsung ke ulang tahun. Jadi kita tidak bilang selamat ulang tahun, tapi mabruk, barakallahu fi umrik. Itu kan, makanya jelaskan syukuran apa ini? Jangan ke pertanyaan umum sebentar kita bawa jawaban saya kemana-mana. Sebutkan dulu syukurannya di apa. Iya, syukuran apa kita ini. Bolehkah seorang melakukan badal umroh? Boleh, yang penting dia sudah umroh. Yang penting dia sudah berumroh. Apa hukum bercanda namun mengandung unsur bohong? Tidak boleh. Tidak boleh bohong walaupun bercanda. Tidak boleh berbohong walaupun bercanda. Alhamdulillah. Ahwat hari ini sedikit yang terbungkus. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma barik. Bolehkah saya melarang anak-anak saya bertemu dengan ayah kandungnya, mantan suami? Di mana mantan suami ini tidak ikut serta dalam mendidik ataupun tidak ikut serta dalam membiayai pendidikan anak saya. Sekedar bertanya kabar pun ayah ini tidak pernah bertanya. Dan apakah hafalan Quran anak ini pahalanya juga didapat oleh ayahnya? Ya, yang faktanya selama ini tidak ikut merawat anaknya. Bah, kita haramkan semua ini ya. Ya. Begini saja. Pertanyaan yang jujur. Itu anak. Tanpa itu mantan suami. Bisa ada. Begitu saja. Nah, jangan merasa itu anak. Ada karena kita saja. Itu anak. Tanpa suami. Tidak mungkin kan ada. Iya kan?
Kecuali Isa tanpa bapak. Ada. Tapi kan itu kejadian. Susah berulang kan? Iya. Itu. Minimal karena maninya yang bersatu dengan manita. Iya kan? Kita bersyukur kepada ayahnya. Berterima kasih gara-gara dia ada anata yang hafal Quran. Coba tidak ada itu bapak. Dah, ada itu anak. Balas kebaikannya bukan karena dia masalah nafkah. Kalau dia tidak nafkahi dosa. Iya kan? Fabil mar'i itman ayyudayyi aman yakutu. Cukup seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang dia wajib biayai. Dia tidak biaya anaknya. Dosa. Tapi bukan karena itu kita haramkan itu ayahnya. Dari berbicara dengannya, ketemu dengannya. Minimal balas kebaikan. Gara-gara dia punya mani, ada itu anak. Coba maki sendiri, biar kasih keluar banjir manita. Iya toh, enggak jadi. Gimana Bapak? Serius sekali Bapak dengar? Iya. Iya kan? Minimal kita balas itu. Ada maninya, jadi anata. Ketemu manita. Itu namanya mensyukuri sebab. Kita balas air maninya. Sebagaimana itu ayah wajib balas itu air susu ibu. Wajib. Seorang ayah kalau dia ceraikan istrinya dalam keadaan dia menyusui anaknya. Wajib dia biayai air susunya. Walaupun dia sudah cerai. Tidak wajib nafkahi ibunya. Tapi wajib dia bayar air susu ibunya. Yang diminum oleh anaknya itu. Wajib dia bayar. Kan begitu. Karena gara-gara air susu ibunya. Anaknya bisa tumbuh. Ya kita balas begitu. Jangan haramkan orang terhadap jasanya itu. Sama juga dengan masalah pahalanya. Ya sama pahalanya itu tahu anak usaha dari bapaknya. Coba bapaknya tidak sungguh-sungguh di atas kita. Mohon maaf. Coba maki. Jadi bisa langsung transfer money dari SMS. Kan tidak bisa tak? Dia harus bersungguh-sungguh. Menggerakkan seluruh badannya. Itu Pak toh. Baru bisa itu. Ada keluar. Money. Sebab tahu. Jangan haramkan pahala. Orang bapaknya. Enggak. Iya kan? Jangan. Walaupun sekali lagi kita katakan ayahnya salah. Ayahnya berdosa. Tapi jangan haramkan, dia masih sebab. Dia adalah sebab. Jadi bedakan masalah dosanya sama masalah dia menjadi sebab anak itu ada. Dia menjadi sebab anak itu ada. Harus begitu. Jangan ikuti hawa nafsu, balas dendam. Itu tidak berguna itu. Balas dendam ke orang itu tidak berguna. Apalagi ayahnya anata. Tidak berguna. Itu tidak menambah umur tak. Malah bisa jadi itu jadi sebab doa tidak dikabulkan. Bisa. Nah, doa itu terus dikabulkan. Selama kita tidak ada masalah dengan orang lain. Masalah kita susah kadang sekarang. Bisa saja karena kita buruk setelah bercerai. Itu diantara kesalahan orang. Kesalahan suami adalah setelah cerai buruk terhadap mantan istrinya. Kesalahan istri adalah setelah cerai buruk terhadap suaminya, mantan suaminya. Padahal ya secara cerai tidak ada masalah. Putus hubungan bukan mahram. Tapi bukan berarti putus hubungan secara manusia. Ibu dari anak, ayah dari anak. Itu harus kita pahami. Balas dendam itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan itu akan membuat kita menderita. Jangan seperti ini. Iya, kesampingkan masalah yang seperti itu. Iya. Karena kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita punya anak. Tapi kan juga harus kita berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab anak itu ada. La yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain
yang menjadi sebab itu ada. Yang menjadi sebab itu ada. Jadi diperbaiki, itulah tujuan kita ini taklim. Itulah perubahan dari awam, sekarang kita di majelis taklim. Itulah perubahan yang kita harapkan. Jangan sampai kita masih seperti awam. Suami istri yang cerai tapi satu keluarga bercerai. Suami istri cerai tapi anak juga cerai. Berhenti begitu. Itu orang awam. Kita ini orang belajar. Begitulah perubahan. Ya, itulah perubahan yang kita bisa dapatkan di majelis taklim. Wallahualam. Ustaz, apakah mimpi basah mutlak terjadi pada anak laki-laki menjelang balik? Bagaimana kalau ada cairan putih kental yang keluar dari itu tapi bukan dalam keadaan mimpi? Sudah balikkah itu Ustaz namanya? Ya kan sebenarnya bukan hanya mimpi. Intinya keluar mani. Keluar mani. Kalau dia memikirkan perempuan, naik syahwatnya. Akhirnya keluar itu air yang penuh semangat. Tahu tak? Bukan yang keluar pelicin itu, yang keluar hanya memikirkan. Tapi setelah keluar, mohon maaf, saya kadang malu-malu bilang ini. Iya, senjatanya tegak lurus. Akhirnya menyemprotkan air kencang. Nah, maka sudah. Walaupun bukan mimpi. Walaupun bukan mimpi. Sekedar memikirkan. Memikirkan. Akhirnya keluar mani. Intinya mani. Itu tanda dia balik. Bukan mimpi. Enggak, biar dalam keadaan sadar. Tanda dia balik. Karena itu enggak akan keluar sebelum dia balik. Tidak keluar sebelum dia balik. Jadi walaupun tidak mimpi, kalau keluar, balik. Iya, itu balik. Wallahualam. Bolehkah memberi hadiah kepada ibu, tapi menyelisihi tanggal kelahirannya? Karena beliau ingin sekali diberi hadiah di hari ulang tahunnya. Wah, ada. Iya. Beri saja setiap saat dia mau. Nah, tidak perlu dikhususkan itu. Karena kita wajib bilang saja, Bu, jangan tunggu tanggal itu saya beri. Nah, setiap saat minta untuk kasih kita. Iya. Dan kalau kita biasa memberi sebelumnya dan suatu saat bertepatan dengan itu, tidak ada masalah. Jadi beri saja setiap saat. Setiap ibu tak mau. Iya, dan setiap ibu tak bahkan tidak mau, beri saja. Beri saja. Iya. Nanti tinggal kalau dia minta pada waktu itu, karena itu kita jelaskan. Bu, jangan kita tunggu setahun. Terlalu kurang nanti pahala ketaatanku. Jangan kita hanya tunggu ulang tahun tak baru minta. Enggak. Minta saja, kapan saja. Iya, apa yang saya punya ini punya tak. Bilang saja begitu. Kasih nasihati baik-baik saja. Wallahualam. Bagaimana jika kita lupa apakah sudah sholat asar atau belum? Lantas mengulang lagi sholat asarnya. Yang mana yang jadi Ustaz? Jadi kalau kita lupa kemudian kita berhati-hati kita ulang, tidak masalah. Ya walaupun sebenarnya kalau sebelum itu kalau kita bertanya, ya kita ragu sholat asar atau sudah atau belum, dan belum kita lakukan. Asalnya kalau biasa kita lakukan, asalnya sudah. Karena kita harus bangun di atas yang yakin. Kapan kita yakin sudah? Sudah. Ya, kapan kita yakin belum, maka sholat saja. Jadi dibangun di atas yang yakin. Ustaz, apakah benar keutamaan berumroh di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan yang lain, yaitu mendapat pahala ibadah orang yang berhaji? Betul. Ya, betul itu. Iya, orang yang berumroh jika mampu di Ramadan lebih besar pahalanya daripada selain Ramadan, seperti berhaji. Seperti berhaji. Iya, wallahualam. Tapi kita tidak boleh tempel di poster itu.
Iya, bagi orang yang mau beriklan umroh, tidak boleh dia tempel itu poster. Atau di captionnya. Tidak boleh, itu namanya jual agama. Ajak saja orang umroh, terserah dia mau pilih kapan. Iya, mau pilih kapan. Tapi nanti di manasik bolehlah. Ketika manasik, kita manasik Ramadan, umroh Ramadan. Boleh kita sampaikan hadis. Boleh kita sampaikan hadis. Wallahualam. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh tidur dengan kaki yang mengarah ke kiblat? Kata orang tidak boleh tidur dengan memandang kiblat. Wallahualam. Di sini wallahualam. Iya. Ada dalil atau tidak? Ustaz, apakah bacaan tahiyat dalam solat? Apa bacaan tahiyat dalam solat? Apakah bacaan tahiyat awal dan akhir sama? Tidak sama. Iya. Karena tahiyat akhir ada solawatnya. Ada doa minta perlindungan dari 4 perkara. Tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal itu adalah sampai 2 kalimat syahadat saja. Setelah itu berdoa dengan doa umum. Kalau masih lama bertahiyat, kata Nabi, hendaklah dia pilih doa yang dia mau. Hendaklah dia pilih doa dengan doa yang dia mau. Kalau tahiyat akhir, ada salawat, ada doa minta perlindungan terhadap 4 perkara, kemudian dia boleh berdoa kebaikan dunia dan akhirat. Itu jika 2 tahiyatnya. Jika 1 tasyahud, maka tentunya tahiyat akhir saja. Wallahualam. Ustaz, saya mau tanya, jika saat sholat, saya sudah membaca surah pendek, dan saat pertengahan, saya teringat, atau ragu-ragu, sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Saya langsung mengulang bacaan Al-Fatihah saya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak, kalau muncul hanya keraguan, tinggalkan yang ragu. Asalnya kita sudah baca. Kebiasaan orang habis takbir, iftitah, Al-Fatihah. Muncul keraguan setelahnya itu adalah dari was-was. Asalnya kita sudah baca. Asalnya kita sudah baca. Jangan dilayani was-wasnya. Wallahualam. Apakah di awal sholat sebelum membaca Al-Fatihah, apakah wajib ta'awud dulu Ustaz? Tidak wajib, sunnah. Ta'awud itu hukumnya adalah sunnah di dalam sholat. Bukan wajib. Sebelum kita baca Al-Fatihah. Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, seringkali jika ada tamu yang datang ke rumah, terutama jika itu tamu laki-laki, dan saya sendiri di rumah, orang tua saya tidak ada. Saya biasa membiarkan tamu tersebut di luar sampai dia pulang sendiri. Memang begitu. Kalau ada tamu dan kita tidak punya suami, kan tidak boleh kita kasih masuk. Di rumah orang yang tidak diizinkan oleh suami. Kita tidak jawab salamnya. Biarkan dia mengetuk 3 kali. Adabnya tamu, dia ketuk 3 kali, dia salam 3 kali. Kalau tidak dibuka, pulang. Jangan ditengok. Kapan diintip, boleh dicolok matanya. Dari dalam. Boleh. Kalau dia intip ada orang atau tidak, boleh ditusuk. Kalau dia buta, tidak, kisos. Siapa suruh kan begitu. Iya, walaupun jangan dipraktikkan Pak. Iya, ini maksudnya saking tamu itu diatur. Iya, dia kalau sudah salam 3 kali sudah mengetuk tidak dibuka, pulang. Walaupun ada orangnya, ada suaminya bahkan. Tidak ada masalah, siapa tahu mereka lagi ada urusan suami istri. Lagi main kelereng, lagi. Iya, kan kita tidak tahu masalahnya orang. Tiba-tiba kita datang kan, diganggu. Apalagi kita bertamu setelah Isya, setelah subuh, setelah duhur. Jadi bertamu saat itu. Iya, itu waktunya orang buka baju. Mohon maaf anak muda, kalau bapak-bapak paham itu. Iya, artinya walaupun ada suami, kalau dia bukan ada masalah bagi tamu. Dia pulang, dia nanti datang di lain waktu. Datang di lain waktu, apalagi tidak ada suami. Biarkan saja dia di luar, bahkan tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab, karena kalau kita jawab nanti kita berbicara lagi. Iya, dia sampaikan lagi hajatnya, akhirnya terpaksa kita ambilkan, kita banyak hal.
Iya, ditambah lagi, ini bahaya, setan kan di situ. Iya, karena istri orang itu lebih cantik daripada istri sendiri. Kan setan. Suaranya orang lebih bagus daripada suara istri sendiri. Itu bahaya. Lebih baik pulang kalau tidak dibukakan. Dan istri tidak membukakan. Iya, jangankan orang lain, orang tua saja datang bertamu dan suami larang kasih masuk, tidak boleh dikasih masuk. Apalagi orang lain. Kan begitu. Ini tentunya yang harus dipahami untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan istri, menjaga kehormatan suami. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita ambil malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.